Apa Mbak visi misinya? Misinya kan foto. Speak, seni spiritual inspirasi kreativitas. Dan speak, unless inspiring. Gak usah ngomong kalau nggak menginspirasi. Halo semuanya, tamu saya kali ini beliau apa saya sebutnya ya? Selebgram iya, pengusaha iya, apa ya? Businesswoman iya. Kita kenalan dengan sosok yang besar di Banyuwangi. Beliau salah satu tokoh lah ya sekarang di Banyuwangi. Langsung saja biar semua pada kenal, saya perkenalkan Jessie Akbar. Assalamualaikum Mbak Jessie. Waalaikumsalam. Kayaknya enak dibuka ya. Ya boleh, sambil tetap jaga jarak Mbak Jessie ya, pandemi. Yes. Gimana kabar Mbak Jessie? Baik, alhamdulillah. Kita itu lama ya Mbak Jessie kenal ya sebenarnya. Banyak story-story yang teman-teman nggak tahu. Semoga pertemuan kali ini saya bisa ngobrol santai sama Mbak Jessie untuk kenal lebih dalam. Siapa sih beliau ini? Hits banget. Setiap lihat medsos kayaknya ada beliau Jessie. Emang dia itu foto model atau gitu? Mbak Jessie. Ya apa Mbak Jessie? Mbak Jessie itu asli Banyuwangi. Asli ya Mbak ya. Iya. Lahir di Banyuwangi, besar di Banyuwangi. Dari SD sampai SMA. Dulu SD mana Mbak Jessie? SD Kepatihan ya. Kepatihan 2. Deket sini ya? Ya, dekat. Ya, studio di kita ini dekat Boom soalnya. Jadi Kepatihan itu di situ. Soalnya mainnya di Boom. Siap. SD Kepatihan. SMP 1 Banyuwangi. Terus SMA Gelagah ya Mbak Jessie. Iya. Oke. Sukanya satu gitu ya Mbak Jessie. SMA 1, SMP 1. Terus kuliahnya di IPB. Oh IPB ya? Yes. Wah ada otak loh beliau IPB. IPB Bogor Mbak Jessie. Iya di IPB ambil MIPA, jurusan biologi. Oh biologi. Jadi waktu itu PMDK gitu ada penjaringan. Masuk ya Mbak Jessie? Iya masuk. Berprestasi loh beliau. Itu kan teman-teman banyak yang nggak tahu kalau Mbak Jessie ini juga akademisnya oke. Di IPB biologi. Ya Mbak Jessie ya. Terus lanjut lah. Kalau dari IPB Mbak Jessie ini pernah karir nggak? Di IPB ya paling setelah IPB. Setelah IPB enggak ya? Langsung nikah ya? Iya, sebenarnya sebelum lulus juga udah nikah ya? Jadi semester 3, iya semester 3 itu nikah dulu, terus karena memang semester 3? Iya, kecil banget Mbak Jessie. Sik pernikahan dini ya. Oh gitu. Tapi aman kan ya? Aman. Nggak karena suatu hal. Nah itu dipikir teman-teman sih karena itu sebenarnya, tapi padahal enggak gitu, karena emang saya sama suami jaraknya jauh ya, 8 tahun. Suaminya mateng. Pak Rohman Akbar, kalau teman-teman tahu beliau Pak Yaya, pengusaha kontraktor ya Mbak Jessie ya di Banyuwangi. Pak Yaya akrabnya kita bilang. Oh jadi nikah itu sambil kuliah? Sambil kuliah, karena kita udah pacarannya itu 4 tahun. Duh ini ya. Penggo ya Mbak Jessie ya. Menggali masa lalu. Mbak Suliana. Jadi ya tetangga gitu. Ya, sebenarnya suami itu nggak pernah di Banyuwangi. Jadi dari kecil sampai kuliah, kerja pun di Surabaya gitu. Jadi pas waktu itu karena beliau lulus ini kuliah di ITS. Jadi bangun rumahnya bapak yang ada di depan rumahku. Gitu. Jadi pas
sambil biar deket sama calon gitu lah Enggak ya? juga sih sebenarnya, ya? enggak. Jadi kenalnya itu di koran. Waktu itu saya pemenang Jebeng tahun 2000. Iya, itu juga nanti saya kulik deh. Iya. Jadi terus pas lihat di koran, kok ternyata alamatnya di Jalan Mawar gitu. Nah saya pulang sekolah itu dari SMA Gelaga kan jalan deket tuh. Iya deket. Jadi pas itu ngelihat, udah kenalan deh. Gitu. Tapi itu awalnya aku takut. Iya beliau serem kan. Tapi hatinya baik loh sebenarnya. Takut sampai sekarang saya juga first takut sight-nya sih. itu first sight-nya menakutkan Iya, memang. Baik. Kalau nggak baik Mbak Jessi nggak mau lah ya. Iya. Oh gitu ceritanya. Terus menarik. Kuliah, menikah. Kok memutuskan nikah muda? Kenapa tuh? Selain karena jauh umurnya. Jauh umurnya udah matang ya suami. Itu suami udah mapan waktu itu. Sudah bekerja, sudah selesai kuliah. Terus kita pacarannya udah lama. Kata ibu mertua sih menghindari fitnah kayak gitu. Jadi diikat dulu dengan pernikahan. Long distance tapi ya. Iya, tapi saya karena memang basically harus pendidikan yang utama. Iya. Jadi saya bersikeras untuk lulus gitu. Karena suami mau, akhirnya mau lah. Dan pada waktu itu saya nggak tahu loh proses lamaran segala macam itu saya lagi di Bogor gitu. Jadi udah terima beres udah ya. Iya, terus nggak tahu kalau ternyata nurut. Iya. Zaman Siti Nurbaya. Itu terjadi berapa puluh tahun yang lalu Mbak Jessi. Mbak Jessi itu sudah menikah berapa tahun sih? 2004. 4 ya. 16 tahun yang lalu. 16 ya. Iya. Sekarang Mbak Jessi ini nun sewu umur berapa berarti? Saya umur 37. 37 ya. Anaknya juga udah kayak setantaran berarti ya. Kelas 3 SMP sekarang Iya. Gede tapi posturnya Mas Fahri sama Mas Ale ya. Iya. Cowok dua-duanya. Nanti juga saya pengen kulik itu. Oke. Terus lulus dari kuliah Mbak Jessi dibawa ke Banyuwangi lah gitu ya? Iya. Atau ke Surabaya? Enggak, langsung ke Banyuwangi. Langsung ya. Pak Yaya juga bisnisnya langsung di Banyuwangi. Iya, karena pas 1 tahun sebelum lulus itu saya hamil. Jadi pas pokoknya kosongnya itu 1 tahun, terus 1 tahun yang berikutnya kan saya semester 3, semester 6 itu saya hamil. Terus sambil penelitian, terus skripsi segala macam. Jadi saya target deadline tuh 4 tahun pas. Pas ya. IPB loh padahal. Iya. Terus berarti hamil dan pakai toga dong ya waktu itu? Nah, itu karena anak si Fahri itu lahirnya prematur. Jadi 3 hari sebelum wisuda itu melahirkan. Jadi nggak ngerasain ini ya? Iya, padahal alhamdulillah saya lulusan cum laude. Cum laude dan terbaik sefakultas. Waduh, jadi nggak merasakan itu. Iya. Cuman ya udah ada ininya sih, penghargaannya gitu, pencapaian, alhamdulillah. Jadi Fahri itu dibawa saat saya skripsi dan nulis ini dan penelitian. Gennya pinter mungkin ya. Nanti saya kulik itu. Mas Fahri itu prestasinya bagus. Jadi agak unik. Makanya kalau kita ngelihat foto beliau sekarang agak unik karena beliau ini hits banget. Kayaknya untuk standar rata-rata ibu-ibu hits itu susah untuk bisa memberikan pelajaran yang baik buat anak-anaknya. Tapi perkecualian buat beliau karena kok bisa anaknya berprestasi sedangkan beliau ini banyak banget kesibukannya. Itu juga bakal seru untuk kita obrolin. Mbak Jessi, langsung ya saya lompat-lompat aja tanyanya senyantolnya. Itu konon kabarnya Mbak Jessi ini nggak pernah susah, bener nggak sih? Maksudnya ya iyalah Mbak Jessi gitu loh, Mbak Jessinya udah kaya dari awal, terus suaminya juga dapat orang kaya gitu, bener nggak sih Mbak? Anggapan Sawang gitu. Sinawang ya sebenarnya. Ya. Tapi company yang Mbak Jessi bikin ini sudah terbentuk sebelum Mbak Jessi menikah atau sebelum ya? Tapi sebenarnya suamiku ini awalnya ikut sama perusahaan gitu, jadi konsumsi juga. Iya, Trinisat di Bank Jatim, jadi bagian konstruksinya di Bank Jatim gitu. Terus pas pacaran sama saya tuh ya masih terikat kontrak. Setelah menikah baru beliau memutuskan untuk berdiri sendiri gitu. Jadi emang perusahaan itu berdiri sebelum kita menikah. Ya. Cuman ya jatuh bangun. Langsung gede atau enggak? Jatuh bangun. Gitu. Jadi cuman Sawang Sinawang sebenarnya. Iya. Jadi juga mengalami tahap demi tahapnya Mbak Jessi ya.
Tapi memang alhamdulillah dikasih rezeki yang lebih dari sumber itu ya Mbak ya. Iya. Memang. Karena memang disiplin, Ya. terus kerja keras dan pantang menyerah. Jadi ketika kita jatuh harus cepat bangkit lagi. Oke. Jadi yang saya prolog di awal tadi Mbak Jessi, sampai saya bingung mendeskripsikan beliau ini apa. Mbak Jessi ini ingin dikenalnya sebagai apa sih sebenarnya? Ibu rumah tangga ya pasti. Iya, ibu rumah tangga pastinya. Ya itu tadi selebgram ya. Terus bagian dari ini ya. Iya. Apa namanya? Kan karena bisnisnya sekarang merambah ke ada kuliner, gitu. ada traveling. Jadi memang kayak di branding gitu. Alasannya gitu ya, untuk personal branding bahasa kerennya sekarang ya Mbak Jessi ya. Apa dikenal sebagai apa pengennya Mbak Jessi ini? Apa ya? Apa entrepreneur aja ya? Entrepreneur, oh ya, usaha lah ya Mbak ya. Itu Mbak Jessi bikin company apa konstruksi itu urusannya Pak Yaya atau Mbak Jessi bantuin atau gimana sih Mbak? Karena basically kan suami dari ITS, teknik sipil gitu. Jadi memang kalau urusan teknis emang suami yang handle. Tapi untuk manajemen awalnya dulu saya nggak ikut-ikut karena anak-anak kan masih kecil gitu. Terus saya juga kurang pengalaman. Nah, ketika saya tidak ikut itu ini banget, maksudnya jatuh bangun gitu, dan jatuhnya itu nggak jatuh ke jurang mungkin jatuhnya itu sampai pernah pada titik itu pernah sampai nggak punya duit juga pernah. Siap, masa sih Mbak? Beneran. Oke. Sampai kita tuh disupport sama orang tua. Oke. Jadi tapi akhirnya kan ada ya masa-masa itu ada masa-masa kayak gitu. Jadi kita kan 2 tahun ikut sama orang tua. Gitu. Jadi masih disupport orang tua lah. Nah setelah itu kita memutuskan untuk mandiri itu ketika anak kedua. Jadi 5 tahun pernikahan. 5 tahun pernikahan itu kita memutuskan mandiri. Terus saya ikut-ikut juga. Kan maksudnya kok gini terus keadaannya gitu. Harus ada yang berubah nih gitu. Itu juga hal yang menarik buat kita pelajari, bahwa ternyata supporting unit support system ya Mbak ya. Support system dari keluarga. Dari 2 orang suami istri, juga support dari keluarga sangat penting buat Mbak Jessi ya. Oke. Kita lanjutkan Mbak Jessi. Pak Yaya ngomongin beliau, mumpung nggak ada orangnya ya. Sorry, saya flashback deh ke belakang. Oke lah, Mbak Jessi punya basic jebeng tule gitu ya. Jebeng tule itu buat teman-teman yang belum tahu adalah kayak abang nonenya Banyuwangi lah. Nah, itu tahun berapa Mbak Jessi? 2000. Di saat Mbak Jessi SMA? Tahun 2000 SMA. SMA ya Mbak Jessi ya? Okay. Jadi saya SMA itu aktif banget. Selain akademis ya, nomor 1 memang akademis. Saya selalu mengutamakan itu. Nggak tahu rasa tanggung jawab itu udah ada gitu loh. Semenjak SMP itu udah terbentuk sendiri gitu. Mungkin dari keluarga saya ya, kan mama papa bekerja. Jadi saya harus mau nggak mau bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri gitu. Jadi SMA itu saya juga paskibraka provinsi. Gitu. Provinsi. Sampai di Surabaya waktu itu tes untuk ke nasional saya nggak lolos. Hengki Kurniawan itu ini bareng. Seangkatan ya? Seangkatan paskibraka. Waduh. Gitu. Oh jadi prestasi, terus jebeng tole pula. Jadi akademisnya oke, non akademisnya juga. Oke. Kok bisa gitu ya? Mbak Jessi ini sekarang sudah merasa sukses belum? Atau ya sih gimana Mbak? Belum sih, namanya masih ada manusia pencapaian yang ingin nggak, maksud saya, arah saya, pertanyaan saya, arti kesuksesan buat Mbak Jessi itu orang sukses itu dilahirkan atau dibentuk sih Mbak, menurut Mbak Jessi? Kalau menurut saya dibentuk ya, dibentuk lebih ke ya? Jadi memang karena kerja keras, bukan dan karena konsistensi, bukan lah. Saya melihat, saya cukup kenal lah ya dalam di keluarganya Mbak Jessi ini. Saya menyimpulkan keluarga Mbak Jessi ini cukup sukses menurut saya. Adiknya dokter ya Mbak ya? Dokter. Adiknya lagi Mas Niko juga punya perusahaan di enggak punya perusahaan sih, dia ikut sama company Sampurna. Company besar di Sampurna. Jadi kayaknya sukses-sukses apa karena keturunannya orang sukses atau gimana sih? Enggak sih sebenarnya. Kalau menurut saya sih karena pola didik orang tua. Itu penting ya. Penting banget. Jadi itu yang mungkin yang saya terapkan ke anak-anak saya gitu. Mama, papa saya tuh nggak pernah marah ke saya. Sama sekali nggak pernah marah. Jadi kita memang dibiarkan untuk mengeksplor diri gitu. Dan yang pasti pertama adalah agama.
Oh, agama itu ya. Jadi dari kecil itu saya udah dikenalkan sama ngaji kayak gitu. Nggak pernah marah ya Mbak ya? Nggak pernah marah sama sekali. Mungkin kalau saya cerewet ya ke anak-anak. Mungkin kebetulan juga Mbak Jessie sama saudara-saudaranya good boy, good girl gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Enggak juga ya. SMP. Iya. Tapi kalau saya lihat sih tidak dimarahin gitu. Jadi dikasih pengertian. Kalau ini nggak baik, iya, kalau ini baik. Iya, gitu. Jadi kesadaran itu tuh tumbuh dari kita sendiri bahwa kita memang harus jadi good person kayak gitu. Nah, menurun nggak hal-hal kecil seperti itu ke pendidikan? Secara pendidikan, iya sih. Sedikit banyak ya, tapi kan udah disesuaikan sama anak. Saya ngomongin pendidikan seru nih Mbak. Mas Fahri itu, jadi teman-teman Mas Fahri itu suka menang tuh di Olimpiade Sains ya Mbak ya. Bener. Yang pencapaian tertinggi apa Mbak kemarin Mbak beliau? Waktu itu Mas pernah di ASMOPS di Thailand. Thailand ya Mbak ya. Di Thailand tuh dia dapat gold kalau nggak salah ya, waktu kelas 5 SD. Terus yang satu SMP kemarin tuh di Korea. Nah udah internasional tarafnya untuk anaknya Mbak Jessie yang baru. Itu ya apa Mbak cara didiknya kayak gitu? Saya juga nggak ngerti awalnya gini Mas. Jadi saya kan ngelihat orang tua saya membebaskan gitu, tapi menurut saya masih kurang diarahkan. Jadi hanya dibebaskan aja mungkin karena terbentur biaya ya waktu itu ya, karena mama pegawai negeri, papa ini karyawan bank gitu. Jadi untuk mengeksplor anaknya lebih itu kayaknya apalagi 3 orang anak gitu kan. Jadi kayaknya kurang. Itu dalam mendidik Mbak Jessie. Iya. Nah sekarang pertanyaan saya, Mbak Jessie cara mendidik anak Mbak Jessie itu gimana? Jadi ketika saya mengadaptasi caranya orang tua saya gitu, tapi saya kombinasi. Karena alhamdulillah pada saat itu anak-anak saya itu tumbuh dengan ekonomi yang sudah lumayan lah ya. Suami udah dikasihin rezeki sama Allah lebih gitu. Jadi akhirnya saya gini, investasi saya di dunia ini menurut saya itu anak-anak yang utama. Itu yang selalu ditekankan orang tua saya. Karena harta tidak ada artinya tanpa kesuksesan anak. Bener Mbak, Mbak. Anak yang utama. Anak itu ilmu ya Mbak ya. Ilmu. Gitu, nah, tapi tidak hanya ilmu sekolah ya. Jadi memang mengaji. Terus saya berikan berbagai les kayak musik, waktu itu drum sama gitar, terus renang. Difasilitasi. Jadi semua saya coba. Enggak, tapi ada hal yang Mbak Jessie mungkin belum keluarkan. Kalau menurut saya banyak juga sih Mbak orang-orang yang berkecukupan yang punya modal untuk kue arep les nih, kue arep tuku apa buat support pendidikanmu ini. Cuman ya apa gimana? Ada hal ini apa ini? Sebenarnya konsistensi kalau menurut saya. Jadi memang kadang-kadang orang itu anakku tidak berprestasi terus dia ini ya udahlah gitu. Jadi kayak males. Kalau saya alhamdulillah enggak gitu, karena memang saya keras kepada diri saya sendiri juga ya. Jadi harus konsisten. Ketika waktu itu saya kasih beberapa les itu kan, ada juga pelajaran juga. Ternyata yang nyantol itu yang pelajaran, tapi itu pun udah kelas 4 SD gitu. Jadi nggak saya paksakan ini. Jadi semua bidang saya kasih gitu kan, karate segala macam. Sambil nyoba mana nih, yang mana sih? Iya, kayak gitu. Itu di masa kelas berapa tuh Mbak? Dari kelas 1 SD. Tapi sebelumnya saya ke ini psikolog juga, dites IQ-nya ternyata memang superior. IQ-nya juga ya, tinggi. Modalnya ada lah. Ada ya, makanya saya tinggal mengarahkan. Oke. Gitu, tinggal mengarahkan. Sambil ngobrol, kayaknya semakin seru obrolannya. Monggo diminum. Ini ada minuman kekinian dari Jamanika. Jamanika itu teman-teman dulunya Authentic Osing di ex rumah Pak Samsul di arah Banjarsari ya. Mbak Jessie harus coba ini. Ini lagi hits di Banyuwangi. Ada banyak varian kopi. Jadi di sana itu ada kopi-kopi di frostingan gitu-gitu Mbak Jessie. Ada ini yang saya Budo Seger, ada lagi Kesanga ya. Kalau ini kayak oatmeal gitu katanya. Ada rose mocktail, agak susah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Asli seger.
Di Jamanika selain kopi-kopi langsung gini Mbak Jessi, minuman langsung juga jual roasting-roastingan gini. Ini Puspa, Jamanika, ada Dewi, ada Larasati, ini ada lagi Widya. Rasanya bagus ya. Bagus banget buat oleh-oleh cocok. Buat oleh-oleh cocok banget. Range harganya juga nggak mahal Mbak Jessi. Gitu. Yang ini mulai 60, 70, 90 semua Arabica. Roastingnya bisa disesuaikan. Kalau ini harganya dari 14.000 sampai 18.000. Nggak mahal ya. Nggak mahal lah. Buat semua segmen bisa. Kalau nongki juga oke banget oke ya. Oke banget. Nah, kalau teman-teman pengen tahu lebih detail produk Jamanika, cus langsung ke Jamanika Cafe and Resto. Mbak Jessi lanjut. Authentic Osing ya. Authentic Osing. Oke. Biasanya ini aku nggak suka minum-minuman berwarna, tapi ini enak banget. Enak ya? Seger. Mantap. Gak salah kita pilih. Thank you Jamanika. Mbak Jessi, tadi ngobrolin anak ya. Saya masih penasaran tuh dengan penjelasannya Mbak Jessi. Selain konsistensi, apalagi Mbak Jessi? Keterlibatan orang tua dalam mengajar itu pasti dong. Penting nggak, Mbak Jessi? Penting banget. Karena kadang anak itu kan males. Kayak misalkan waktu itu jadwalnya renang nih gitu. Males karena waktu tidur atau gimana, tapi kan sebagai orang tua itu dibujuk lah, ayo waktunya ini harus disiplin, jadi memang harus ditanamkan dari kecil gitu. Kalau saya rasakan sih ketika dewasa akhirnya dia sudah bisa mengatur jadwalnya sendiri. Jadi saya simpulkan Mbak Jessi ini ngasih ini loh, dunia itu ada ini banyak ini ya. gitu. Saya nggak satu les, jadi banyak yang saya. Adiknya beda lagi gitu. Minat itu juga terarah ya Mbak Jessi. Iya, jadi memang karena ada tes. Nah, makanya kan zaman dulu kan nggak dikain gitu ya, nggak ada tes psikologis ya. Jadi kalau semakin kita tahu baca kayak gitu kan, potensinya di mana? Ya potensinya di mana, jadi terarah gitu. Ketika kita melakukan tes tersebut, jadi kan tahu, nggak meraba-raba lagi atau nggak terlambat tercapainya gitu. Terus di rumah, porsi di sekolah sama di rumah itu belajarnya gimana Mbak Jessi? Mbak Jessi menganut yang ya udah kalau udah di rumah nggak usah belajar deh atau gimana Mbak Jessi? Enggak sih. Saya belajar ya? Iya, belajar mungkin. Sama siapa belajarnya? Ada guru atau Mbak Jessi sendiri atau gimana? Kalau dulu sih waktu kecil itu sama saya. Full ya. Jadi ngerjain PR segala macam saya yang bantu. Sampai kelas 4 SD itu. Nah, setelah itu kan dia ternyata bakat dan minatnya itu di Olimpiade. Nah, notabene-nya udah saya nggak ini, maksudnya pelajarannya speednya udah beda, caranya udah beda dan ternyata itu dia pemikirannya udah beda sama saya gitu. Kalau saya rajin gitu, kalau dia enggak gitu. Mungkin yang cerdas itu gitu. Tuh pembedanya mungkin itu ya Mbak Jessi ya. Jadi saya udah nggak bisa ngikutin lagi, akhirnya memilih guru-guru yang pas buat dia. Itu pun udah ganti berapa kali. Itu dia juga udah karakternya udah senang belajar, udah terbentuk. Sudah terbentuk, udah terbiasa. Jadi belajar itu udah kayak kita memang di awal kan, periode awal Mbak Jessi. Sampai kelas 4 lah. Rasa ingin belajar itu Mbak Jessi. Iya, bener ya. Iya. Kalau adiknya beda lagi gitu. Tapi tetap yang belajar itu yang utama gitu. Maksudnya pelajaran-pelajaran yang penting kayak matematika, basic ya itu yang utama. Tapi kan karena adiknya itu mungkin bakat minatnya beda gitu ya. Bukan berarti dia nggak pintar, tapi bakat minatnya beda gitu. Dia tidak di Olimpiade yang pelajaran, tapi adiknya itu lebih ke robotik, aeromodeling, ngerakit, jadi lebih kreatif lah anaknya. Itu saya masukkan ada aeromodeling sendiri, robotik juga dia tetap sampai sekarang. Gitu. Itu sih kayaknya memang mengetahui minat dan bakat anak sejak dini, terus kita memfasilitasi juga, kita terlibat juga ya Mbak Jessi ya. Itu resepnya. Dan dipantau, konsisten karena anak-anak kan ya namanya anak-anak ya kayak gitu, maksudnya maunya main gitu, tapi harus kita imbangi jam bermain sama jam ada deal-dealannya lah. Terus kayak gadget itu juga kan sekarang yang utama ya. Nah kita deal-dealan, ada deal-dealan Sabtu Minggu baru mereka gadget. Sebesar ini? Sebesar ini sampai sekarang ini main kan sekarang kayak ada Mobile Legend, game online itu Sabtu Minggu. Gitu. Dan mereka udah disiplin, ada nggak ada saya mereka udah
menerapkan itu. Sebentar, istilah kata gadget definisinya Mbak Jessi ini gamenya ya. Kalau gadget mereka main, tapi untuk kan apalagi sekarang pandemi ya, sekolah harus online segala macam. Jadi ya mau nggak mau orang tua harus berapa jam ya waktu siang waktu sekolahnya itu pegang gadget anak-anak. Nggak apa-apa sih, cuman untuk mainnya game online itu Sabtu Minggu. Dan mereka nggak main kalau ini kayak nggak ada saya gini udah waktunya les, waktunya ini udah ngatur sendiri. Terbentuk jadwalnya ya Mbak Jessi ya. Dan bikin sendiri, kita deal-dealan. Jadi waktunya bermain, waktunya nonton itu dilibatkan, ngobrol gitu ya Mbak Jessi ya. Selalu dilibatkan. Jadi maunya jam berapa gitu. Terus Mbak Jessi juga di awal-awal anak-anak kecil gitu termasuk yang kasih reward, punishment gitu nggak Mbak Jessi ke anak-anak? Iya sih, jadi kalau misalkan melanggar dia dikurangin jadwalnya. Sampai sekarang sih kayak gitu. Iya. Terus kalau berprestasi dapat hadiah gitu ya Mbak Jessi ya. Benar-benar. Ya emang itu perlu sih ya. Perlu ya Mbak Jessi ya. Iya, jadi anak merasa dihargai, usahanya, achievementnya dihargai. Gitu. Ada hukuman yang harus dia terima. Iya, konsekuensi ya mungkin konsekuensinya. Oke. Oke, itu anak. Tadi saya ngomongin Pak Yaya. Oh iya. Sebelum itu enggak. Saya kan termasuk yang mengikuti Mbak Jessi lah ya, yang berteman dengan Mbak Jessi dari awal lah ya Mbak Jessi, berapa puluh tahun yang lalu. Dari sebelum di rumah ini ya, dari yang masih di rumah orang tua gitu. Juga ini beberapa netizen yang masuk gitu ya Mbak Jessi ya. Mbak Jessi itu berubah nggak sih dari awal sampai sekarang packagingnya seperti ini, merasakan perubahan nggak Mbak Jessi? Kalau merasakan perubahan iya sih. Pasti ya. Lebih dewasa mungkin ya. Terus, dulu nggak berhijab ya Mbak Jessi ya? Iya dulu nggak berhijab, tapi kuliah saya udah berhijab. Oh kuliah berhijab ya? Udah berhijab. Jadi ketika mau udah tunangan kayak gitu udah berhijab. Dulu ibu rumah tangga full, sekarang sudah eksis ke berbagai komunitas dan itu baru dapat izin. Oh gitu. SIM-nya baru keluar ketika anak-anak dewasa. Baiklah. ABG. Jadi memang prioritasnya udah pertama anak dihandle full. Itu karena kan memang investasi terbesar kita itu memang anak. Saya sama suami udah visi dan misinya sama gitu. Jadi aku nggak pernah pakai babysitter loh. Oh nggak pernah ya Mbak Jessi? Nggak pernah. Jadi tak handle sendiri. Catatannya. Jadi ini bisa saya luruskan nih beberapa yang penasaran dengan seorang Jessi Akbar. Jadi ini perubahan ini juga by design ya Mbak Jessi ya. Ini sudah terencana. Oke, tahun-tahun awal pernikahan kamu harus full mom gitu lah ya. Kalau udah anak-anak bisa mandiri, bolehlah kamu gitu ya Mbak Jessi. Nggak yang ikut tren lagi harus eksis nih, saya eksis juga nggak juga ya Mbak Jessi. Nggak juga sih. Memang karena ya tadi self branding ya, itu juga karena ada beberapa keperluan bisnis yang harus eksis gitu ya. Bahkan saya punya komunitas juga memang di branding untuk. Nah itu juga seru. Gitu. Saya bakal tanya itu nanti. Iya. Walaupun ada pro dan kontra ya. Mbak Jessi, ngomongin komunitas ya? Enggak. Semakin kesini, Mbak Jessi aktif beberapa komunitas aja. Berapa nih? Apa aja nih komunitas yang aktif? Yang pertama Gapensi ya. Karena suami saya kan ketua Gapensi, jadi ibu-ibu Gapensinya saya yang pimpin gitu. Gapensi. Ya terus Iwapi. Ya, Iwapi saya di Ikatan Wanita Pengusaha. Ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan menjadi sekretaris gitu. Jadi harus mau nggak mau harus ini ya, harus aktif lah di Iwapi gitu. Terus yang ketiga ini Peace and Love. Yang baru terbentuk sekitar 2 bulan yang lalu. Peace and Love itu ke sosial ya Mbak Jessi ya. Terus ada juga Kamera Holic. Nah, itu Kamera Holic itu yang di branding. Sebenarnya itu di branding sih. Iya. Sama teman-teman yang emang passionnya sama gitu. Di model kayak gitu. Kamera Holic. Iya, Kamera Holic. Siapa lagi ya? Dulu ada Boyser sih, Boyser. Oh iya, Boyser. Iya, vakum dulu kayaknya karena kesini. Tapi beberapa Boyser di Kamera Holic ya Mbak? Ada yang di Kamera Holic, ada yang enggak. Terus ada juga pengajian yang belum arisan-arisan Mbak Jessi ya. Arisan. Mbak Jessi dalam menentukan aku ikut ini gimana tuh?
ya udahlah semua aku eksis atau enggak atau gimana? Pertimbangannya apa ya? Mungkin waktu ya yang tidak menyita waktu saya dengan anak-anak. Jadi memang kalau arisan tuh paling 1 jam 2 jam lah. Itu pun saya sudah izin ke anak-anak juga sama suami kalau ikut ini gitu. Tapi ya mungkin sementara ini ya yang ini dulu yang ada di jalan. Tapi basically Mbak Jessi ini memang senang aktif ya? Iya sih. Senang ya bisa diam ya. Otaknya gitu, terus berputar. Iya. Makanya akhirnya ketemu benang merahnya. Saat Mbak Jessi nggak aktif dulu di awal, aktifnya ya obses ke anak ya Mbak Jessi ya. Anak harus ini gitu ya. Jadi memang nganterin les ke sana ke sini itu saya nyetirin sendiri saya ini karena memang nggak bisa diem ya. Jadi akhirnya ya udah karena aku bukan aku yang ini objeknya bukan aku, akhirnya anak-anak aktualisasinya di anak deh gitu ya. Oke, seru ya. Mantap. Mbak Jessi, ngomongin komunitas, di komunitas yang saya bikin penasaran itu yang ada 2 Mbak Jessi. Yang pertama Kameraholic. Itu komunitas apa sih Mbak gitu loh? Yang ada foto-foto gitu. Memang komunitas foto-foto atau gimana Mbak? Karena mungkin kita tuh passionnya sama ya. Berawal dari hobi yang sama. Terus ketemu, terus ya ini bawa ini temennya, tapi yang sevisi dan misi gitu. Kadang-kadang kalau orang apa Mbak visi misinya? Visi dan misinya kan foto. Menyalurkan bakat terpendam gitu ya. Jadi itu memang pure untuk ya senengan kita aja gitu ya. Kita. Dan ternyata akhir-akhir ini ternyata kita ini se-passion juga untuk bikin branding, ada CH label kayak gitu. Lebih serius lagi lah ya. Lebih serius. Jadi pertemanannya berfaedah gitu. Oke. Ini ada pertanyaan netizen Mbak terkait itu. Tuh bajunya gonta-ganti. Setelah itu dikemanain? Nah, pertanyaan bagus. Jadi di CH Label itu rencana ini masih belum aktif sih. Kita baru beberapa aja. Jadi kita ada pre-love nanti akhirnya. Pre-love tunggu tanggal mainnya. Serius? Iya tuh, ini ada yang nanya gitu Mbak. Dan udah banyak yang nanya memang ke kita juga, bajunya mau gitu. Jadi akhirnya ya udah saya sama teman-teman kasih ide gitu, gimana kalau kita ini jadi menghasilkan, nggak cuman hanya menghabiskan uang lah ya istilahnya, maksudnya kita kan jahit atau beli gitu ya, jadi kita ada yang masih bagus atau ini orang mau gitu, kita pre-love aja kayak gitu. Dan teman-teman setuju gitu. Banyak sih baju-bajunya yang udah berjubel di lemari. Malah waktu itu saya juga mikir, iya memang iya sih. Karena ganti-ganti terus ya. Waktu itu kan yang Mas Rido mau ada acara di sini kan kita mau pre-love juga gitu. Tunggu ya brand barunya ya. Gitu. Sip. Terus arti pertemanan buat Mbak Jessi apa? Temen itu apa Mbak? Temen itu juga termasuk support system kita ya. Jadi Mbak Jessi termasuk yang banyak temennya nggak sih di Banyuwangi? Menurut saya sih iya sih ya. Maksudnya saya gampang berteman sama orang gitu. Menurut saya support system, jadi saling menguntungkan, nggak satu menguntungkan satu merugikan kayak gitu. Saling mendukung. Iya. Malah saya seneng sih kayak di IWAPI itu orang-orang yang produktif, ketemu orang produktif juga. Akhirnya ngomonginnya ya udah gimana caranya kita menebarkan hal positif kayak gitu. Jadi ya itu meskipun kita di rumah tetap kita bisa produktif. Iya. Terus yang terbaru tentang Peace Love ya Mbak ya? Iya, Peace and Love. Peace and Love. Peace damai. Peace. Peace and Love. Damai dan cinta. Cinta. Damai tapi bukan yang Oke. Ya. Karena netral itu Mas. Itu apa sih Mbak? Kemana Mbak Jessi? Gini. Waktu itu pro dan kontra banyak ya Mas ya. Karena kan terbentuknya Peace and Love ini pas ya momen-momen ini ya sensitif ya, momen politik. Jadi ada juga yang bilang ini ada maksud, ada yang mau nyalon. Emang ada kali gitu. Enggak sih Mas. Sebenarnya itu organisasi netral. Terus saya terima karena
waktu itu saya ditunjuk jadi ketua kan, yang di Banyuwangi. Saya terima karena ini hidupnya di mana, Mbak? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Di Jakarta. Okay. Jadi saya juga masuk ke komunitasnya ketua-ketua Peace and Love seluruh Indonesia. Oh, di mana sudah ada ya di kota-kota ya. Itu apa? Dia concernnya di apa Peace Love ini? Jadi Peace and Love itu ini apa? Organisasi wanita sosial yang berbadan hukum. Jadi semacam yayasan gitu. Ada ADART-nya, ya kita bakso setiap bulan dari iuran anggota, dari sodako anggota lah ngomongnya sodako kayak gitu. Jadi untuk sosial ya. Untuk Pak, sosial ya? Murni untuk sosial, nggak ada sangkut pautnya politik sebenarnya. Cuman karena memang momennya nggak pas, kayaknya memang agak disangkut-sangkutin ya, Mbak ya. Kalau saya pribadi sih organisasi Peace and Love PL yang ngomongnya PL ini netral, tapi personalnya kan pribadi masing-masing ya. Di situ ada yang dari partai-partai semua tuh banyak di situ di dalamnya. Benar sih. Itu misinya sosial. Yang boleh gabung ke sana tuh semua boleh gabung. Boleh, ya, pokoknya wanita ya. Oke, wanita. Kalau setengah wanita nggak boleh. Oke, Mbak Jessi. Nah, ke pertanyaan netizen selanjutnya. Mbak Jessi punya haters nggak? Banyak ya, Mbak ya? Banyak sih. Oke. Iyalah, saya melihat memang berbanding seimbang dengan eksistensinya pasti ya, Mbak ya. Gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, Mbak, komentar terjahat dari haters itu apa? Boleh bocorin apa? Pernah dijahatin apa dengan? Kalau komentar kayaknya belum pernah langsung ya ke aku. Gitu. Cuman enggak di medsos, di medsos. Pernah ada haters nggak, Mbak? Oh, di medsos. Medsos itu, di medsos ada nggak? Aku ini soalnya ini ya positive thinking. Oh, baiklah. Jadi kirain ya yang komen-komen ya udah tak tanggepin positif aja. Tapi gitu. Ada aja ya, Mbak ya. Kayaknya sih ada, maksudnya nyinyir itu ada. Itu malah teman-teman saya yang tersinggung gitu loh. Tapi kalau saya sih ini cuek aja lah. Oke. Terus haters, berarti haters yang dimaksud selain ini juga di kehidupan nyata juga. Iya, gitu. Tapi nggak langsung. Kok tahu sih, Mbak kalau itu haters? Iya, ada yang tapi cuek aja sih selama dia baik sama aku, ya udah. Kadang-kadang yang jahat pun tak anggap baik. Oke, unik sih. Ya, jadi harus positive thinking lah ya. Iya. Maksudnya nggak ada gunanya hidup di dunia satu kali terus kita menebarkan kebencian atau apa gitu, nggak ada gunanya menurut saya. Gimana cara membalasnya? Mbak Jessi bisa gitu ya, ketemu haters misalkan kan bisa kadang aja. Gitu ya, Mbak ya. Iya. Hempas. Hempas datang lagi. Nggak mempan saya. Gitu ya, Mbak ya. Bener. Nggak tahu ya, mungkin pengaruh suami juga sih ya. Nggak baperan, Mbak Jessi itu. Enggak tuh. Jadi ada sih yang sudah tergembleng sama suami kayaknya. Iya, kayaknya. Tapi sedikit banyak memberi influence ke saya gitu. Cara pandang suami ya. Double tanda kutip ya. Mungkin kalau dulu saya tidak ditempa gitu ya mungkin baperan, tapi karena sudah terbiasa. Pak Yaya itu orangnya gimana sih, Mbak? Aduh, baik banget. Enggak, baik banget sebenarnya, kayak hati Hello Kitty. Sangar tapi ya. Iya, tapi hatinya Hello Kitty. Mumpung gak ada orangnya ya. Daripada saya di take down sama beliau nanti. Jadi kayaknya sedikit banyak kasih saya influence suami. Kayak gini misalkan dijahatin sama orang ya, nggak apa-apa, maksudnya harus dibalas dengan Mbak Jessi kebaikan. suka cerita gitu sama Pak Yaya? Iya, suka cerita, kadang-kadang malah yang tahu beliau gitu. Jadi misalkan kadang-kadang juga ada yang misalkan ini kan ada ya yang orang jualan terus dicegat atau usaha apa kita ngalamin tidak gitu ya. Ya, dicegat apalagi dunia kontraktor juga ya. Dunia kontraktor dan dunia politik kayaknya berdampingan, padahal kita bukan orang politik gitu loh. Tapi kan mau nggak mau harus bersinggungan kan, karena kita ada di dalam sistem masyarakat gitu. Betul. Jadi waktu itu mungkin tidak sejalan dengan sampai nggak ada pekerjaan kayak gitu. Nah, tapi suami saya itu selalu bilang rezeki dari Gusti Allah. Itu dasarnya gitu, ya. Dan yang pasti pertama harus kita sama orang tua memang harus ini apa namanya kayak tawadu gitu, apa sih ya takdim sudah ya kayak gitu deh sama orang tua itu yang saya yang saya lihat dari suami saya itu kayak gitu. Jadi saya ngikutin kayak gitu. Ternyata doanya orang tua itu lebih mandi dari doa siapa. Oke. Gitu.
Jadi tidak perlu Pemirsa, takut. Jadi Mbak Jessie ini nggak baperan, jadi rugi sekali. Rugi sekali. Jadi saya Iya, Mbak, ya. nggak tahu kalau misalkan Agak unik dijahatin. sih, soalnya Mbak Jessie ini banyak banget komunitasnya. Padahal kadang beberapa orang membatasi komunitas. Iya. Duh males di sana ketemu ini Ketemu gitu, itu, iya. Ini Ada sih. warna-warninya banyak Mbak Ada Jessie warna-warninya, gitu. ada juga kadang-kadang yang di komunitas A terus ternyata ada mantannya juga di komunitas kayak gitu. Tapi ya udahlah, pokoknya kita bisa jaga omongan. Dunia wanita apalagi ya Mbak Ya, jangan suka mengadu domba kayak gitu. Terus ajak yang teman-teman kita tuh ke hal yang positif kayak gitu aja. Menularkan positif gitu. Ada anggapan, aduh komunitas-komunitas itu kan hahaha doang Mbak gitu. Itu benar gitu ya Mbak ya? Memang Iya sih, hai. kenapa enggak ya, Mbak, ya? Kenapa enggak? Kan emang kita berteman kan juga untuk refreshing kan, Iya, gitu. benar sih, Mbak. Tapi memang yang saya tadi bilang ada faedahnya. Iya, Ketika iya. kita produktif bersama teman-teman, Iya, dilakukan iya. dengan senang ya. So what ya, Mbak, ya? Yang Benar, penting nggak kan merugikan menghasilkan. orang lain. Iya, nggak merugikan benar. orang lain. Oke, pertanyaan netizen selanjutnya. Banyak loh followernya beliau ini yang penasaran di medsos kehidupannya Mbak Jessie itu kayaknya happy banget gitu ya. Iya. Pernah nggak pada kondisi terpuruk, sulit atau di titik nol? Pernah ya, Mbak, pernah. ya? Tapi waktu itu sebelum ada medsos sih kayaknya ya. Oke. Jadi memang Saat-saat apa? Oh, saat-saat membangun usaha ya, Mbak, Iya, ya? jadi memang diakalin orang kayak gitu. Dan nilainya itu nggak cuma 100 ya. Pernah ya Mbak ya? Iya, jadi ya gitu deh, jatuh, bangun itu hal biasa. Ternyata memang setelah kita jatuh memang harus cepat bangkit lagi kayak gitu. Nah itu yang susah ya, Iya. memang banyak orang yang jatuh terpuruk dari ini. ya. Jadi memang semangat itu harus konsisten. Karena memang konsisten dari awal Iya. sampai akhirnya membentuk usaha juga ya harus konsisten gitu. Jadi misalkan hari ini nggak laku gitu ya, jangan pantang menyerah gitu. Nggak apa-apa, kita tetap aja Masih ada berusaha hari esok. ya. Apalagi sekarang kan medsos Iya. banyak ya, jadi marketing segala macam bisa Iya. lewat medsos kayak gitu. Benar. Nah, lagi pertanyaan lagi Mbak. Sudah cantik, model, suka pakai barang branded, kok jual makanan murah sih? Gengsi nggak? Jenengan jual apa tuh? Apa ya? Jangan-jangan peyek. Iya, yang gitu-gitu itu loh Mbak. Ini aku ada oleh-oleh sih. Apa itu Mbak? Mungkin ini tasnya juga lagi hits ya Mbak ya? iya. Apa Mbak? Ini labelnya, Nancy Mbak? label. Ya? Saya bisa bersama dibeli di mana nih? ada sih online aja. Oh, online ya? Ini saya bareng sama Mbak Agustin sama Itu Mbak Nurul. singkatan kan ya kalau Iya, nggak salah? Apa, Nancy itu Nurul, Agustin, Jessie. Oh iya. Nah, itu Nurul, dari Agustin. Kamera Holic tuh Ya, ketemunya. Kapan nih Mbak kita acarakan Kamera Holic Boleh. bareng-bareng ya? Oke. Nih, ini yang dimaksud makanan murah kah? Nah, makanan murah. Oh, Mbak Jessie aja masih jual tahu gitu. Iya, tahu isi ini sebenarnya dagangannya Mama sih. Oh, Cuman bantuin Mama ya. Sebenarnya nggak bantuin sih karena memang kita sharing profit. Oke, siap. Kok saya koper gitu loh mungkin maksudnya netizen Oh ini. iya. Kan, Ya, apa, Mbak? kan tidak menjajakan keluar, kan kita hanya bermain Iya, medsos iya. aja, paling Iya, difoto kayak gitu, terus kirim pakai kurir. Oh. Jadi menurut saya ya Iya. sedangkan otak saya yang berputar terus. Itu tadi sih karena beliau nggak suka Nggak mau diam, jadi ada aja yang dilakukan gitu loh. Nih, Ya. dapur Mamancuk. Dapur Mamancuk. Nanti Kalau dicobain teman-teman ya. Di circle-nya Mbak Jessie, di medsosnya, di apa selalu diiming-imingi Mamancuk ini Iya, ya, Mbak ya. bener. Terbaru apa? Tumpeng ya Mbak ya? Iya tumpeng. Aku belajar tumpeng. garnish tuh. Sama Jessie ada tumpeng. Karena kepingin bisa akhirnya bisa juga bikin hiasan-hiasan yang Ya apa Mbak? lucu-lucu. Ayo Mbak dijawab ini. Iya. Nggak gengsi? Enggak sih, enggak gengsi. Jual-jual gitu-gitu. Oh, enggak gengsi kok, enggak gengsi. Terus nggak menurunkan Derajat dan martabat. Enggak sih, enggak. Iya, Mbak, ya. Karena menurutku kita nggak perlu gengsi atau malu selagi pekerjaan itu halal. Iya nggak sih? lucu sih pertanyaannya. Kalau jual Kan halal, ya Iya, kan? ini bagian dari eksistensi atau Mbak Jessie juga cari keuntungan dari ini apa Iya. bisnis juga nilainya? Terus terang, Ada honestly bisnis sih. Iya. Ya. Mos Memang sih. Ya mungkin bagi orang, aduh itu kan receh gitu loh Iya, Mbak. iya.
Tapi kan belum tahu pemikiranku Gitu gimana. ya, Mbak, ya. Gitu ya, Jadi Mbak, ya. emang rencana ke depan sih aku punya ini kafe. Nah, itu yang nyambung ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi memang ini bagian dari step-step. Nah, beliau ini penuh dengan strategi. Iya. Kalau teman-teman boleh lihat dari awal podcast saya, strateginya dari rumah tangga. Oh, beliau eksis. Oh, kenapa eksis? Karena di baliknya beliau bawa banyak sekali. Jadi menurut saya gini, ketika kita membranding diri kita, jadi semua pasang mata mungkin ini ya memperhatikan gitu. Jadi kita mau jual apa, mau menawarkan apa, orang lebih tertarik kalau kita sudah punya packaging self brandingnya ya, packagingnya bagus. Sama kayak anak saya juga sebenarnya kayak gitu. Ini SMP, alhamdulillah. Saya tidak mengeluarkan biaya banyak-banyak karena ada beasiswa kayak gitu. Jadi 3 tahun sekolah itu free ya gitu. Jadi karena prestasinya kan akhirnya juga makanya itu juga tak tekankan kepada anak-anak. Kalau misalkan kamu pinter, kamu berprestasi, pasti nggak bakal, maksudnya bunda mengeluarkan biaya yang lebih, bahkan kamu dapat duit, dia menang olimpiade dapat duit ya, dititipin ke saya, ditabung gitu. Good boy banget ya. Kebetulan saya nggak suka yang jajan-jajan, ya saya batasin juga sih, dikasih tahu gitu. Jadi kalau dapat duit ditabung, nggak ini nanti nggak sedikit juga gitu duitnya yang dikasih. Akhirnya seneng, makanya olimpiade tuh, oh iya ntar dapat duit ya kalau menang kayak gitu.